Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman intip kuliah. Sebelumnya salam kenal, nama aku Citra dari mahasiswi semester 5 Ilmu Administrasi Fiskal atau yang sering dikenal dengan jurusan Fiskal, Hmm. Fakultas Ilmu Administrasi UI 2018. Oke, jadi Kak Citra ini mahasiswa UI 2018 ya. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih Kak di kampus? Sekarang lagi sibuk kuliah aja sama organisasi sih, Kak. Tuh. Oke, tapi online ya gitu ya? Iya, online kuliahnya, organisasinya juga online. Oke, pasti beda banget nih sama waktu di kampus ya. Iya, beda kan feel-nya juga beda ya, karena Hmm. sebenarnya jujur enak offline juga sih, karena kan kita bisa berinteraksi secara langsung, ketemu teman-teman, dosen, dan feel-nya lebih enak offline aja daripada online gitu. Benar. Tapi keadaan ya gitu ya. Oke nih Kak Iya, Citra. Aku pengen nanya nih tentang jurusan kakak yaitu ilmu administrasi fiskal khususnya di UI gitu ya. Secara garis besar itu seperti apa sih Kak jurusannya? secara garis besar ya sebenarnya ilmu administrasi fiskal itu mempelajari tentang ilmu tata kelola fiskal atau perpajakan. Nah, di sini kita Hmm. juga belajar pajak dan akuntansi, dan kita belajar dua matkul itu tuh dari semester 1 sampai lulus. Jadi Hmm. emang bener belajar akuntansi mulu dan pajak mulu, tapi di sisi lain kita juga belajar tentang sedikit dari matkul ilmu administrasi negara, karena kan fiskal ini kan sebenarnya dari pajak, dan pajak itu kan dari hukum pajak, di mana hukum pajak ini kan turunan dari hukum publik gitu. Hmm. Oke, jadi belajarnya tadi banyak akuntansi sama perpajakannya gitu ya? Iya benar. Heeh, oke. Kalau oke, nah terus Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang nggak punya basic akuntansi sebelumnya gitu, nggak apa bisa nggak sih Kak? Sebenarnya bisa sih, karena kan kita di kuliah juga bakal diajarin dari basic juga ya. Ada Hmm. matkul dasar-dasar akuntansi di Hmm. semester 1 juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin di SMA atau SMK-nya belum belajar akuntansi sama sekali, atau mungkin bukan dari jurusan IPS, itu bisa banget untuk masuk jurusan di fiskal gitu. Oke, ternyata bisa banget ya karena belajarnya dari nol bareng-bareng gitu ya Kak ya? Iya, bisa banget. Oke, nah dulu Kak Citra waktu 2018 apa sih alasan yang ngebuat kakak pada akhirnya milih jurusan ini gitu? Sebenarnya aku tuh minatnya di akuntansi, Hmm. FEBUI, itu cita-cita dari SD. Tapi Hmm. berhubung di SMA kan pindah haluan tuh seiring berjalannya waktu. Nah, pas SMA aku juga minat buat masuk STAN, di mana kalau aku Hmm. daftar STAN, aku pilihnya juga jurusan akuntansi, perpajakan, kebendaharaan negara, kayak gitu. Jadi Hmm. pas pas SMA aku mikir untuk pindah ke ilmu administrasi fiskal, kan kebetulan Hmm. aku lewat PTN. Jadi aku pindah ke fiskal gitu. Oke, dan alhamdulillah keterima gitu ya lewat SNM ya. Iya, alhamdulillah keterima. Oke, oke Kak. Dulu sebelum masuk gitu ya, ada semacam ekspektasi di jurusan itu bakal kayak gimana, terus ternyata realitanya seperti apa gitu kan Kak? Untuk ekspektasinya sendiri, sebenarnya sebelum aku pilih ilmu administrasi fiskal, itu Hmm. udah tanya tentang Hmm. fiskal itu sendiri, belajar apa, terus kuliahnya gimana, dosennya gimana, itu ke kakak kelas aku yang emang udah masuk di fiskal gitu. Jadi Hmm. pas aku masuk fiskal juga sesuai ekspektasi aku uh, dari SMA gitu sih, Kak. Oke, jadi penting banget ya buat cari-cari tahu info-info tentang jurusan yang dipengenin gitu ya. Iya, karena kalau misalnya kita asal milih jurusan, nggak tahu gimana bayangannya, nanti takutnya Hmm. uh, waktu kuliah tuh shock, ngeblank, terus nggak sesuai sama niat awal kita pilih di jurusan itu, kayak gitu. Oke. Nah, oke Kak. Nah, tadi kan udah disebutin ya, dijelaskan juga secara umumnya seperti apa gitu jurusan ini. Nah, kalau mata kuliahnya nih Kak, ada apa aja? Mata kuliahnya yang pasti tuh akuntansi dan pajak ya, Kak, Hmm. karena uh, ini akuntansinya itu kita mulai belajar dari akuntansi yang dasar-dasar akuntansi, Hmm. akuntansi 1 2, terus akuntansi keuangan, akuntansi biaya, lalu akuntansi perpajakan. Sedangkan kalau dari perpajakannya sendiri,
kita belajar sejenis pajak penghasilan, pajak penghasilan badan orang pribadi, pemotongan dan pemungutan kayak gitu. Terus kita juga dapat mata kuliah kepabeanan dan cukai. Terus kita Hmm. juga dapat pajak daerah, pajak internasional, dan berbagai pajak lainnya gitu, Kak. Oke. Yang paling ini Kak, yang paling berkesan atau favorit tuh mata kuliah apa dan kenapa nih? Menurut aku, kalau dari aku ya Kak, aku Hmm. lebih suka mata akuntansi biaya karena Hmm. di sini kita mempelajari seolah-olah kita punya industri atau perusahaan manufaktur di mana sebenarnya kalau kita misalnya kita punya perusahaan konveksi gitu, Hmm. nggak semata keuntungan yang kita dapat tuh dari pendapatan dikurang biaya terus kita jadi laba, enggak, tapi kita juga harus memperhitungkan kayak dari bahan materialnya sendiri, bahan bakunya, Hmm. bahan baku yang emang kita pakai dan ada bahan baku yang terbuang. Nah, itu termasuk untung atau rugi. Terus kita juga memperhitungkan biaya gaji pegawainya, terus biaya operasionalnya, seperti itu. Seru Oke. aja gitu banyak akuntansi biaya. Oke. Nah, terus kalau mata kuliah yang dirasa paling susah gitu menurut Kakak nih ya, mata kuliah apa? Paling susah sejauh ini sih karena mungkin semester ini juga online belajarnya. Hmm. Hmm. Sejauh ini yang masih ngeblur banget itu uh, sistem dan prosedur perpajakan gitu. Hmm. Karena kan Oke. Oke. Tapi bisa lah ya. ya insya Allah bisa. Insya Allah ya. Oke. Nah, terus kalau tugas-tugasnya di jurusan itu seperti apa, Kak Citra? Untuk tugasnya sendiri di fiskal dan mungkin ini berlaku juga untuk dua jurusan via lainnya Hmm. itu cenderung dibagi dua Kak. Jadi ada Hmm. tugas individu, tugas kelompok di mana tugas individu ini biasanya kita submit di kalau offline itu lewat hard copy atau submit di sejenis Google Classroom-nya dari UI atau misalnya kalau kelompok itu cenderung buat presentasi, makalah, Hmm. tapi kita juga tugas individu juga ada tugas makalah atau paper atau esai gitu. Oke, jadi lebih ke makalah, paper, esai gitu ya, tugasnya ya. Analisis Oke, gitu. oke. Nah, Kak, kalau di jurusan ini ada konsentrasinya nggak? Untuk S1-nya nggak ada, baru ada Hmm. konsentrasinya itu di S2 nanti. Oh, ada apa aja, Kak? Kalau boleh tahu. Sepengetahuan Kakak gitu. Dari yang aku tahu itu kebijakan dan administrasi perpajakan aja sih Hmm. Kak untuk konsentrasi S2-nya. Oh, oke. Jadi kalau di S1 ini belajarnya semua secara umum gitu ya, bareng-bareng gitu. Oke. Benar. Nah, Kak, boleh di-share nggak apa kayak suka duka gitu selama di jurusan ini seperti apa gitu, Kak, sepengalaman Kakak? Untuk sukanya dulu kali ya Kak. Hmm. Sukanya di sini lingkungan lingkungan pertemanannya itu belajar banget, mendorong Hmm. kita untuk belajar. Terus dosen-dosennya juga masih muda dan enak buat ditanyain untuk materi Hmm. yang kita nggak ngerti. Terus mungkin untuk sukanya cenderung itu kali ya. Hmm. Untuk dukanya sendiri sejauh ini belum ketemu dukanya sih Kak. Oke. Jadi asik banget gitu ya. Enjoy ya kuliahnya. Iya asik karena sebenarnya matkul pajak sendiri itu kan kita ini dominan tentang perhitungan di mana Hmm. perhitungan setiap itu tuh beda, maksudnya Hmm. kalau misalnya antara kasus A, B, C, D itu tuh perlakuan cara kita menghitungnya tuh beda gitu loh. Jadi seru aja dari kita nemu contoh kasus pajak yang sulit, medium, dari Hmm. terus susah, gitu, seru aja. Oke, jadi cocok banget ya kayaknya untuk teman-teman yang suka menghitung dan akuntansi gitu ya, jurusan ini. Iya. Oke. Nah, Kak, kalau selama kuliah gitu ya, 4 semester kemarin, pasti banyak banget pengalaman yang bisa jadiin pelajaran nih, khususnya untuk para maba gitu ya. Nah, ada tips nggak, Kak, dari Kakak, apa sih yang harus dilakuin gitu, biar maba tuh nantinya bisa survive gitu, sampai akhir di jurusan ini? Untuk yang harus dilakuin, jadi pertama mungkin untuk teman-teman yang udah keterima di ilmu administrasi fiskal,
khususnya yang Hmm. baru angkatan kemarin. Lebih diniatkan lagi lurusnya, jangan sampai di kemudian hari menyesal kalau misalnya fiskal itu tuh bukan passion kita banget gitu. Jadi Hmm. emang harus diniat lurusnya lagi. Terus pas sudah mulai kuliah jangan cuma belajar doang, tapi kita harus juga melatih soft skill kita di luar kuliah, kayak misalnya ikut organisasi Hmm. atau kepanitiaan atau UKM, UKF gitu. Nah, setelah berbagai kesibukan tadi, Hmm. mungkin kita belajar gimana caranya manajemen waktu yang baik. Karena kalau misalnya kita nggak punya time management yang baik, nanti baik organisasi atau tugas kuliah tuh bakal keteter. Kalau misalnya kita terlalu asik organisasi, bisa aja kan Hmm. performanya jadi turun atau sebaliknya gitu. Jadi emang harus balance, makanya kita harus punya time management yang bagus gitu Kak. Oke, jadi itu ya tipsnya harus aktif juga di akademik sama non akademik, terus time manajemennya juga gitu ya. Dari Kak Citra ya, tipsnya semoga jadi motivasi nih buat para maba khususnya. Ya, Oke amin. nih Kak. Untuk yang masih berjuang, Hmm. coba cari tahu jurusannya lebih dalam aja gitu. Oke, jadi penting banget ya untuk cari tahu juga tentang jurusannya. Oke nih Kak, tadi kan kita udah mengulas banyak hal tentang jurusan ini gitu. Nah, kalau sekarang kita beralih ke jalur masuknya nih Kak, ada apa aja sih jalur masuk di UI gitu secara umum? Secara umum tuh ada reguler, Hmm. paralel, dan ada yang kayak jalur talent scouting kayak Hmm. gitu-gitu. Tapi untuk di fiskal sendiri, kita ini cuma nerima 2 jalur. Jadi ada Hmm. reguler. Untuk regulernya sendiri itu ada SNMPTN dan SBM. Lalu untuk paralelnya, untuk reguler juga ada SIMAK, dan untuk Hmm. paralelnya ada SIMAK dan PPKB. Oke, apa sih Kak bedanya yang antara reguler sama yang paralel itu? Sebenarnya beda di uang BOP-nya aja sih Kak. Kalau Hmm. misalnya paralel dia lebih mahal UKT-nya Hmm. gitu. Oke, itu infonya bisa, boleh Kak gimana? Cuma kalau di UI sendiri kan ada BOPB dan BOPP. Nah, Hmm. sebenarnya ini pokoknya untuk UKT lebih murah yang BOPB yang berkeadilan Hmm. gitu. Kalau lengkapnya mungkin teman-teman bisa akses di web UI, ui.ac.id. Oke, di sana pasti terpusat ya segala informasinya ya. Iya, lengkap banget pokoknya. Oke, oke, oke nih kalau Kak Citra aku juga mau nanya nih untuk kuota penerimaan seangkatan tuh biasanya berapa orang Kak? Seangkatan di fiskal berarti Kak. Yap. Itu sekitar 92 sampai 94. Jadi antara 90-an gitu ya. Benar, benar. Oke, persaingannya nih, persaingan masuknya nih lumayan dong Kak. Persaingan masuknya lumayan, tapi dari yang aku tahu, dari acuannya angkatan aku itu tuh Hmm. untuk di jurusan fiskal keketatannya lebih ketat daripada masuk di jurusan ilmu ekonomi. Jadi Hmm. emang para di bawah akuntansi lah lebih tepatnya. Cuma nggak di bawah Hmm. banget, tapi atas ilmu ekonomi gitu. Oke, jadi lumayan gitu ya. Untuk teman-teman Camaba yang minat ke fiskal harus ikhtiarnya lebih lagi gitu ya. Benar-benar. Oke nih Kak, ini juga banyak ditanyain nih Kak tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Untuk prospek kerja jangan khawatir banget, karena lulusan perpajakan atau fiskal sendiri sebenarnya di Indonesia itu masih sedikit. Bahkan jumlah Hmm. konsultan pajak di Indonesia itu masih dikit. Kayak masih sekitar 3.000 sekian, dan itu Hmm. jumlahnya nggak bang sama jumlah wajib pajak di Indonesia. Jadi emang benar-benar tenaga kerja perpajakan tuh minim banget di Indonesia. Terlebih untuk kan kita juga dapat mata kuliah kepabeanan dan cukai. Hmm. Nah, mungkin buat teman yang tertarik untuk kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu bisa juga ambil fokus di situ. Hmm. Lalu terkait lagi ke fiskal tadi, sebenarnya kita bisa kerja jadi peneliti, dosen, praktisi, atau jadi konsultan pajak gitu sih Kak. Biasanya uh, kerjanya itu bisa di Direktorat Jenderal Pajak, terus Hmm. Badan Kebijakan Fiskal,
atau Kementerian Keuangan, lalu bisa juga di Big Four atau konsultan pajak seperti JDTC atau MUC Consulting dan sebagainya gitu. Oke, jadi luas ya Kak ya? Iya benar luas banget. Jadi nggak usah khawatir masalah prospek kerja gitu, karena dari alumni fiskal sendiri tingkat akhir belum lulus pun mereka udah banyak yang direkrut gitu. Jadi emang Hmm, dibutuhkan untuk tenaga kerja di bidang pajak gitu. oke, jadi memang dibutuhkan banget gitu ya untuk nanti para lulusannya, jadi nggak usah khawatir untuk para camaba yang misalnya bingung nanti prospek kerja jurusannya seperti apa gitu. Oke, Iya. oke. Nah, terus Kak mau nanya lagi nih tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, seperti apa boleh di-share Kak? Untuk rencana dan harapan aku pas dulu Hmm, sih pastinya dari pengalaman kerja ya Kak, sama seperti hmm, uh, mahasiswa lainnya. Terus aku mau nyoba kerja di kantor-kantor konsultan pajak dan mau nyoba melanjutkan usaha yang sebelumnya pernah aku jalani. Gitu. oke, amin, amin. Semoga terwujud ya dan dimudahkan gitu ya Kak ya. Amin. Semoga Amin. doanya berbalik ke juga ya. Amin. Oke nih Kak Citra, ada pertanyaan nih Kak dari kolom komentar itu katanya kalau akuntansi perpajakan itu matkulnya beda nggak sama jurusan akuntansi katanya. Dibilang beda sih ada bedanya, ada samanya, tergantung karena kalau di fiskal kita cenderung buat jadi konsultan pajak, tapi kalau di Hmm. akuntansi kita cenderung buat jadi akuntan kayak gitu. Walaupun mahasiswa akuntansi juga dapat mata kuliah perpajakan satu, perpajakan dua, tapi untuk lebih fokusnya lagi dan dalam lagi bakal dipelajarin di ilmu administrasi fiskal gitu. Makanya ini tuh juga relate sama terkait persepsi orang yang suka beranggapan kalau misalnya fiskal itu tuh ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, padahal tuh kita ada di FIA sendiri, di mana FIA ini Hmm. sebenarnya masih golong fakultas baru juga di UI kayak gitu. Oke, jadi akuntansi sama perpajakan tuh atau fiskal ini tuh beda fakultas gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan dari kolom komentar juga dari Faris underscore 28 Kak, di UI bisa sambil kerja enggak katanya. Sebenarnya sambil kerja mungkin kan di UI itu ada program juga yang Hmm? kerja sama-sama pihak luar juga. Hmm? Misalnya kita bisa 6 bulan atau yang bisa disebut juga dengan intern. Hmm? Tapi ya bisa-bisa aja, tapi kan agak berat juga gitu loh, karena kan tuntutan kuliah juga ada, terus tuntutan kerja juga ada. Tapi Hmm. dari yang aku tahu, kalau misalnya sambil kerja atau intern 6 bulan gitu, biasanya mereka cenderung cuti 1 semester gitu Kak. Jadi biar nilai kuliahnya juga aman. Oke. Oke, gitu ya jawabannya. Oke, kita beralih lagi Iya. nih Kak, ke pertanyaan dari Azengu. Kak, jurusan administrasi fiskal pelajarannya banyak hitung-hitungannya nggak Kak? Tadi sebenarnya udah disinggung ya Kak ya, tapi boleh Kak dijawab lagi. Untuk hitung-hitungannya banyak banget dan jangan sampai bosen gitu loh. Dan sebenarnya nggak harus ahli juga, tapi sebenarnya kita paham kalau misalnya cara ngitung akuntansi itu tuh gini, cara ngitung pajak orang pribadi tuh gini, cara hitung pajak penghasilan badan tuh begini gitu. Jadi Hmm. banyak berlatih aja sih, karena kan bisa karena biasa ya Kak. Hmm. Oke. Nah Kak, boleh dikasih ini nggak Kak tips waktu apa ya kalau belajar hitung-hitungan gitu tuh kalau biar nggak pusing atau biar agak mudah tuh gimana sih gitu? Harus gimana sih belajarnya gitu? Kalau dari aku sendiri untuk menghindari kepusingan, biasanya aku belajar bareng sama teman. Kalau misalnya udah mentok banget nih, udah nggak bisa Hmm. mikir, itu belajar sama teman. Atau enggak uh, apa ya, belajarnya tuh sambil kasih instrumen-instrumen musik yang emang ngebangun kita buat untuk terus semangat buat belajar gitu kan. Banyak tuh ya instrumen yang buat ngebantu kita dalam belajar gitu. Oke. Oke, itu bisa dijadiin masukan juga dan bisa diterapkan juga ya sama teman-teman.
yang nonton juga atau teman-teman maba fiskal nih. Oke Kak Citra, sebelum kita menutup live kali ini, karena pertanyaannya sudah habis dan banyak banget, ini ada satu lagi pertanyaan masuk dari Sasa Nadia. Katanya ini Saintek apa Sosum ya Kak? Sosum, tapi kita juga ada nerima dari yang dulunya jurusan IPA gitu. Jadi Hmm, nggak menurut sih sebenarnya untuk yang jurusan IPA daftar di fiskal. oke. Oke. Di jurusan nih ada lagi Kak, boleh diperjelas Kak? Ini kata virus. Di jurusan administrasi fiskal UI harus apa? Harus di SMA-nya harus jurusan IPA atau IPS Kak? Kalau untuk SBM pastinya lebih bebas ya Kak, tapi kalau untuk Hmm. SNM lebih diprioritaskan yang IPS mungkin dan peluangnya Hmm. lebih besar yang IPS. Hmm. Oke, tapi kalau di SBM tuh bebas gitu ya, yang IPA pun boleh gitu. Oke Iya nih benar. Kak, dari Azengu, boleh tahu nggak Kak skor UTBK-nya berapa atau passing grade kali ya, setahu Kakak di jurusan itu berapa gitu? Setahu aku untuk passing grade-nya 500-an sih Kak. Kalau untuk Hmm. skor UTBK, mungkin tadi aku udah singgung di awal, Hmm. kalau aku masuk jalur SNMPTN gitu. Oke. Jadi untuk passing grade sekitar 500 ya kurang lebih ya. Iya benar. Oke nih Kak Citra, terima kasih banyak Kak Citra udah mau sharing dengan kita hari ini. Banyak banget nih informasi yang didapat sama kita tentang jurusan fiskal di UI. Oke Kak Citra, boleh ngasih closing statement atau informasi tambahan mungkin ada dari Kak Citra untuk teman-teman? Boleh Kak, silakan. Untuk closing statement-nya sendiri, mungkin untuk teman-teman yang baru masuk fiskal, lebih Hmm. diingatkan lagi tujuan masuk fiskal untuk apa, terus sesuai sama passion atau enggak, dan pokoknya jangan sampai di kemudian hari nanti menyesal dan justru pindah jurusan gitu, karena Hmm. banyak banget, enggak sih maksudnya ada beberapa yang emang pada akhirnya pindah dari jurusan fiskal dan pindah ke fakultas sebelah kayak gitu misalnya. Terus untuk yang masih SMA sederajat mungkin bisa dipersiapkan lagi belajarnya, jangan patah semangat. Pokoknya kalau punya cita-cita untuk masuk ke PTN apapun itu jangan setengah-setengah. Maksudnya lebih baik kita bermimpi setinggi mungkin karena kalau jatuh tuh ibarat kata kita bakal jatuh di antara jurang gitu. Dan kalau misalnya cita-cita kita sudah tercapai, jangan sombong dulu karena sombong itu justru yang bakal membunuh diri kita sendiri